Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada hari ini saya mengajak saudara semua untuk dapat melihat satu pemandangan yang sangat bagus. Dan ketika kita melihat pantai yang indah, yang kelihatan dengan bukit-bukit, maka kita ingat akan kemahdasyatan, kemahebatan Tuhan kita yang telah menciptakan segala sesuatu begitu luar biasa. Nah, yang ada di hadapan kita itu adalah pantai Papuma yang paling di ujung itu adalah pantai Papuma yang pasirnya putih, dan sekalipun di pantai Payangan ini adalah pantainya hitam, tetapi pantainya sangat bagus sekali. Dan di hadapan kita itu ada gunung yang disebut dengan Teluk Love. Dan ketika kita naik sampai di atas puncak daripada bukit ini, maka kita akan menyaksikan Teluk Love, ya, satu teluk yang ada di sebelah timur. Itu indah sekali, yang disebut dengan Teluk Love. Nah, saudara, kemudian yang ada di hadapan kita itu adalah sebuah pulau kecil yang ada di tengah, dan pulau kecil ini dikelilingi oleh bebatuan yang membuatnya semakin kokoh dan dibalut dengan hamparan rumput hijau yang sangat indah sekali. Tetapi tidak ada penghuni di atas pulau kecil ini. Nah, biasanya pantai ini dihantam dengan angin kencang dan ombak yang besar sekali, tetapi pada hari ini puji Tuhan tidak ada angin, ya, tidak ada ombak yang besar, dan sangat teduh sekali, anginnya pun sepoi-sepoi. Dan hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan beberapa kebenaran firman Tuhan, ya, cerita-cerita daripada kebenaran firman Tuhan, yaitu yang pertama, ketika murid-murid bersama dengan Yesus, mereka naik ke atas perahu dan berlayar untuk menyeberang melalui pantai Danau Genesaret, maka pantai Danau Galilea. Maka kita melihat bahwa ketika mereka sampai di tengah, perahu mereka dihantam oleh angin yang kencang dan ombak yang cukup besar, sehingga menyebabkan perahu mereka hampir-hampir tenggelam. Dan yang menjadi menariknya adalah bahwa ketika itu murid-murid Tuhan Yesus, mereka sedang ketakutan dan berteriak-teriak, kemudian memanggil Yesus, membangunkan Yesus yang sedang tidur di buritan kapal, dan berkata kepada Yesus, apakah engkau hendak membiarkan kita mati di tengah laut ini? Ketika Yesus bangun, Yesus berkata kepada mereka, di manakah imanmu? Menghardik angin dan danau itu, dan angin dan danau itu pun taat kepadanya. Kita perhatikan bahwa ada kuasa mujizat yang begitu besar yang keluar dari mulut Yesus, dan ketika Yesus melakukan hardikan itu, maka angin dan danau pun langsung teduh saat itu juga, seketika itu juga. Tetapi yang menjadi menarik adalah satu kesimpulan yang kita ambil, yaitu Yesus berkata pada mereka bahwa di manakah imanmu? Nah, saudara, kalau kita melihat dari narasi atau cerita ini, kita akan tahu bahwa seringkali banyak orang Kristen yang telah mengikut Tuhan Yesus, tetapi tidak memiliki kredibilitas iman yang memadai, sehingga ketika masa persoalan, pencobaan, kesulitan, ya, problem-problem yang dialami di dalam hidup mereka, mereka akan berteriak ketakutan. Dan bahkan banyak di antara mereka yang kemudian menjadi stres. Ada juga yang kemudian meninggalkan Yesus. Ada juga yang mungkin berkata, di manakah Yesus, di manakah Tuhan? Ketika saya dalam problem, dalam masalah, saya tidak ditolong. Nah, sebenarnya semua yang kita alami, yang kita hadapi, Tuhan
sudah memberikan cara kepada kita, metode kepada kita. Yang pertama, kita harus memiliki iman. Karena salah satu ayat firman Tuhan disampaikan bahwa jika kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, maka kamu dapat memindahkan gunung. Artinya, sekecil iman itu kalau kita fungsikan, kita optimalkan iman itu atau kita aktifkan iman itu, maka akan dapat melakukan perkara yang besar. Nah, oleh sebab itu banyak orang percaya, anak-anak Tuhan pada akhir zaman ini, pada hari-hari ini, bagi yang sakit yang ada di rumah, bagi yang lemah, bagi yang susah, bagi yang punya problem masalah, baik masalah ekonomi, baik masalah kesulitan hidup, baik masalah sakit penyakit, masalah rumah tangga, masalah anak-anak, masalah cicit, dan masalah-masalah di dalam usaha dan pekerjaan, masalah-masalah yang lain, bahkan sakit penyakit yang mengerikan sekalipun, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita berdoa dan beriman. Kita fungsikan iman percaya sama seperti ketika Yesus di dalam pelayanannya, dia memberikan pengajaran, cara dan metode-metode untuk kita dapat optimalkan iman yang ada di dalam kita, sehingga iman itu terlihat menjadi iman yang kredibel, ya, memiliki iman yang kredibel, punya otoritas, sehingga ketika kita menghardik setiap persoalan yang ada di dalam kita mengganggu kehidupan kita, maka setiap persoalan itu akan takluk di hadapan kita. Seperti ketika Tuhan Yesus menghardik angin dan danau itu, maka angin dan danau pun taat kepadanya. Saudaraku, Tuhan Yesus telah memberikan kita kuasa. Yesus berkata bahwa aku telah memberikan kepadamu segala kuasa di langit dan di bumi. Artinya ada transfer spirit, ada charger spirit, ya, dan transfer spirit yang diberikan Tuhan kepada orang-orang percaya. Oleh karena itu pada hari ini kita fungsikan iman itu. Bagi yang sakit hari ini, kita berdoa demi nama Tuhan Yesus, orang sakit sembuh demi nama Tuhan Yesus, orang lumpuh berjalan demi nama Tuhan Yesus, orang buta melihat demi nama Tuhan Yesus. Setiap persoalan dan kesulitan dalam hidup ini, Tuhan tolong berikan jalan keluar, berikan keajaiban-keajaiban. Masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, kita harus yakini dan percayai dengan iman bahwa pasti ada jalan keluar. Tuhan Yesus pasti menolong, dia tidak akan meninggalkan kita. Jadi kita jangan tiru apa yang dilakukan oleh murid-murid. Murid-murid berteriak ketakutan dan mereka tidak tahu atau tidak dapat memfungsikan iman yang mereka terima dari Tuhan, atau minimal apa yang mereka lihat dari apa yang Yesus kerjakan di hadapan mata mereka. Ya, banyak mujizat terjadi. Orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang buta melihat, orang mati dibangkitkan, orang yang kelaparan, ya, mereka tidak punya makan, diberi makan hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Kemudian dimakan 5.000 orang laki-laki, tetapi kemudian sisa 12 bakul. Nah, kita malah melihat sesuatu yang tidak masuk di akal di dalam hitung-hitungan matematika. Logika kita itu dihancurkan, ya. Akal pikiran manusia kita, hitung-hitungan matematika kita itu diporak-porandakan oleh cara Tuhan bekerja, hal yang tidak masuk di akal. Karena itu kalau kita tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak masuk di akal, hal-hal yang tidak masuk di akal, saudara jangan berkata bahwa mana mungkin atau masa bisa, seperti apa yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon. Hari-hari ini beliau dipakai oleh Tuhan untuk mendoakan orang sakit dan orang sakit disembuhkan. Orang-orang yang datang dari timur, barat, dan utara, selatan, mereka menyeberang lautan untuk mencari Pastor Andi Simon. Saudara, bukan Andi Simonnya yang menyembuhkan mereka, tetapi mereka tahu bahwa Pastor Andi Simon dipakai oleh Tuhan secara ajaib untuk mereka dapat menerima kesembuhan.
Saudara, mereka beriman. Jadi ada dua faktor yang dikerjakan. Kenapa mereka mengalami mujizat? Faktor yang pertama adalah si penderita memiliki iman. Ketika dia percaya bahwa saat dia didoakan oleh Pastor Andi Simon dia sembuh. Kemudian yang kedua, si pendoa pun memiliki iman yang sama. Dan kita perhatikan, Tuhan kita itu ajaib. Tuhan kita itu dahsyat. Tuhan kita itu besar. Tidak ada yang mustahil baginya ketika kita percaya kepadanya. Saudara, teman-teman saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita percayai, kita imani, dan kita yakin bahwa Tuhan masih memiliki mujizat sampai hari ini. Tuhan pasti tolong kita hari ini. Tuhan pasti berikan jalan keluar kepada kita hari ini. Tuhan pasti memberikan sesuatu yang belum pernah kita pikirkan, yang belum pernah kita lihat, dan yang belum pernah timbul dalam hati kita. Puji nama Tuhan.